Shalom, sahabat RTL di mana saja Anda berada. Salam jumpa lagi. Pada kesempatan saat ini, saya mau menyampaikan satu materi yang ada hubungannya dengan masa antikris, masa anti Hamasia. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu latar belakangnya sampai pada masa antikris itu, ya. Kita sudah mengenal timeline tentang penciptaan, kejadian dunia sampai berakhirnya dunia. Sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, maka Tuhan merancangkan penebusan. Jadi masa penciptaan itu ada 6 hari lamanya dan Tuhan beristirahat, dan masa penebusan juga ada 6.000 tahun, karena satu hari sama dengan 1.000 tahun. Dan waktu yang fana ada 6.000 tahun masa penebusan, dan tahun ke 7.000 itu adalah Sabat atau masa peristirahatan. Sehingga kita melihat bahwa ini ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan 6.000 tahun. Sampai akhir masa 3,5 tahun ini ada 6.000 tahun lamanya, dan tahun yang ke 7.000 ini ada 1.000 tahun damai. Kita sudah berada pada tahun 2023, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri masa anugerah ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas masa 3,5 tahun yang terakhir ini. Jadi ini yang akan kita bahas saat ini, ya, masa 3,5 tahun. Dimana masa 3,5 tahun ini adalah masa antikris, ya. Masa antikris 3,5 tahun atau 1.260 hari sama dengan 42 bulan. Kita berada pada tahun 2023. Jadi kita berada di sini atau sama dengan tahun 5.783. Kita berada di sini dan kita akan menuju kepada masa pengangkatan, rapture, dan Alkitab katakan bahwa masa kesukaran, dan ini adalah puncak daripada kesukaran itu. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 dikatakan sekiranya waktu tidak dipersingkat. Jadi dalam konteksnya itu sebetulnya adalah waktu masa tribulasi ini akan dipersingkat, ya. Masa tribulasi ini akan dipersingkat. Sebetulnya kalau kesengsaraan, masa kesukaran itu sudah mulai terjadi. Ini masa kesukaran. Masa kesukaran yang besar ini ditandai dengan kebangkitan orang mati. Masa kesukaran yang besar ditandai dengan kebangkitan orang mati, dan terjadi pengubahan bagi orang-orang yang masih hidup pada masa itu. Akan terjadi satu pengubahan, kemudian terjadi rapture, ya. Kitab Wahyu adalah merupakan kitab yang mudah untuk perhitungannya dalam angka-angka, ya. Dalam perhitungannya di dalam kitab Wahyu salah satu kitab yang sangat jelas dan mudah untuk kita menghitung waktunya, ya. Kenapa? Karena memang ini adalah waktu yang sangat rinci, ya, sangat akurat sekali, karena hanya diberikan waktu selama 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun atau 1.260 hari lamanya. Jadi ini yang akan kita hitung untuk menentukan perhitungannya itu. Seperti waktu yang lalu adalah 3,5 tahun, ya, dan 1.260, ya. Kemarin sudah kita hitung, berarti dalam satu bulan itu ada 30 hari, ya. Ada 30 hari dalam satu bulan. Satu tahun itu sama dengan 360 hari lamanya. 360 hari dalam satu tahun. 1.260 dibagi 3,5 tahun, 360 hari. Jadi satu tahun sama dengan 360 hari. Satu bulan sama dengan 30 hari. Sekarang ini sudah paten sesuai dengan petunjuk daripada kitab Wahyu bahwa harinya ini berjumlah 1.260 hari atau 42 bulan lamanya. Masa 3,5 tahun ini sudah ditentukan, sudah ada pakem-pakemnya, ya. Pertama, dalam waktu masa antikris ini atau anti Hamasia ini dibagi 3, ya. Dibagi 3, yaitu dikatakan bahwa ada celaka pertama, celaka kedua, dan celaka ketiga, ya. Kita mulai dulu dengan celaka ketiga, ya, di sini. Karena celaka ketiga itu berhubungan dengan peperangan Harmagedon, ya. Jadi ini celaka ketiga ada hubungannya dengan peperangan Harmagedon. Kemudian celaka kedua ini berhubungan dengan cawan, 7 cawan murka, ya.
Jadi ini adalah celaka ketiga dan ini adalah celaka kedua. Dan tentunya ini adalah celaka pertama, ya. Ini adalah celaka pertama. Jadi terbagi 3 bagian, celaka pertama, celaka kedua, dan celaka ketiga. Kemudian bagaimana kita mengetahui meterainya itu terbuka? Kita tahu bahwa meterai itu adalah merupakan satu ketetapan daripada Tuhan, di mana Tuhan sudah menetapkan penghukuman, karena ini masa penghukuman dunia. 3,5 tahun ini adalah masa penghukuman dunia. Ya, jadi ini semacam protokolernya, semacam pengadilan dan keputusan dan eksekusi. Jadi ini semacam keputusan pengadilan dan eksekusinya. Ini masa penghakiman, ya. Jadi masa 3,5 tahun ini adalah masa penghakiman. Dan bagaimana kita bisa mengetahui meterai-meterai itu berlaku atau terjadi, ya? Ketika meterai itu terbuka dengan secara otomatis, maka isi daripada meterai itu, di mana isi daripada meterai itu akan langsung dieksekusi, ya, langsung akan dikerjakan. Nah, sebetulnya Alkitab katakan bahwa yang penting di sini adalah hikmat, ya, untuk menghitung angka bilangan itu, ya, masa antikris itu sama halnya kita menyebut, sama halnya kita menghitung angka 666, ya. Ini masa antikris ini, jadi masa 3,5 tahun ini adalah masa antikris yang memiliki ikon 666. Jadi ada angka 6-nya. Memasuki masa antikristus, maka terbukalah meterai yang ke-6. Berarti meterai yang pertama sampai meterai yang ke-5 itu berada di luar masa antikristus, ya. Ini meterai 1 sampai ke-5 sampai pengangkatan, baru memasuki masa anti Hamasya itu meterai yang ke-6, ya. Baru penghakiman dan penghukuman itu mulai diberlakukan, ya. Jadi meterai yang pertama sampai meterai yang ke-5 ini belum pada masa penghakiman dan penghukuman, ya, karena ini disebut dengan masa kesukaran yang besar, ya, atau aniaya besar. Jadi kesukaran dan aniaya yang terjadi pada masa ini adalah karena ketidakadilan. Jadi semua kesukaran, semua kesulitan yang terjadi sebelum masa 3,5 tahun ini, ya, yang dikenal dengan masa tribulasi, ya, ini sebetulnya, ya, yang dikenal dengan masa tribulasi sebetulnya ini masa tribulasi. Jadi ini bukan masa tribulasi. 3,5 tahun ini adalah masa penghakiman dan masa penghukuman. Jadi ini bukan masa tribulasi, ya. Masa 3,5 tahun ini bukan masa tribulasi, bukan masa kesukaran, bukan masa aniaya, ya. Walaupun pada masa ini memang ada kesukaran, walaupun pada masa ini memang ada aniaya, tetapi kesukaran dan aniaya yang terjadi pada masa penghakiman dan penghukuman ini adalah karena dosa, ya, karena Tuhan menjatuhkan hukuman bagi dunia, ya. Jadi pada masa tribulasi ini sebenarnya ini yang dimaksud dengan tribulasi adalah bagian yang terkecil ini. Bahkan Alkitab katakan bahwa masa kesukaran ini, masa tribulasi ini, waktunya akan dipersingkat. Sekalipun memang saat ini kita merasakan bahwa waktu-waktu yang kita hadapi hari ini, waktu-waktu yang kita hidupi hari ini adalah waktu-waktu yang dipersingkat. Semakin terasa bahwa perjalanan waktu kita itu sangat begitu cepat sekali, ya. Tahun 2023 barusan saja kita merayakan tahun barunya, ya. Sekarang sudah tidak baru lagi, ya, sudah memasuki pada bulan yang kedua, bulan yang ketiga, dan seterusnya. Itu akan berjalan begitu cepat sekali. Jadi kalau konteks dalam Alkitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 itu, waktu yang dipersingkat itu sebenarnya terjadi pada dua bagian, di mana waktu kesukaran itu, ya, bukan kesukaran yang besar, tapi waktu kesukaran itu atau masa-masa kita hari ini, seolah-olah waktu kita hidupi itu adalah begitu cepat, tetapi waktunya masih 24 jam, ya. Waktunya masih 60 menit, 60 detik, ya. Waktunya masih berjalan seperti biasanya angka-angkanya, tetapi kecepatannya sudah istilahnya kecepatannya itu sudah memasuki kecepatan penuh, ya. Jadi kecepatannya sudah memasuki kecepatan penuh. Detik-detik pengangkatan itu terjadi, maka waktu itu akan dipersingkat, ya, karena begitu intensnya, begitu beratnya aniaya dan kesukaran, sampai orang-orang itu tidak sanggup lagi memikul beban yang begitu besar. Makanya masa kesukaran itu, masa tribulasi itu atau kesukaran yang besar itu, itulah yang dipersingkat waktunya, ya.
Nah, saudara, kita melihat bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 ini, di mana terjadi tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham ketika akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, kita lihat dulu dalam ayat yang ke-26, dikatakan bahwa Yahwe berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Yahwe setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, ini menarik sekali tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan tentang keselamatan Sodom dan Gomora. Dan secara rohani kita melihat bahwa ada aplikasi yang mendekati, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa angka-angka ini ternyata ada di dalam masa penghukuman Tuhan atas dunia, ya. Jadi ketika Tuhan menghukum dunia ini, ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, terjadi tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham. Dan pengaplikasiannya itu sebenarnya, pertama kita lihat bahwa jika sekiranya ada 50 orang, pertama kita melihat bahwa jika sekiranya ada 50 orang, angka 50 itu berbicara tentang tahun Yobel, tahun kebebasan, tahun pembebasan, ya. Dan ini angka 50 ini berbicara tentang 1000 tahun damai. Abraham katakan, jika ada 45 bagaimana Tuhan? Tuhan katakan, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora kalau ada 45 orang yang benar. Abraham katakan, bagaimana kalau ada 40? Tuhan katakan bahwa aku tidak akan musnahkan kota Sodom dan Gomora karena yang 40. Abraham menurunkan harga tawarnya lagi. Dikatakan, bagaimana sekiranya kalau terdapat 30 orang di sana? Maka Tuhan katakan yang 30 kalau ada. Maka Tuhan katakan, kalau ada yang 30 orang benar, aku tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora. Sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora karena yang 20. Kemudian Alkitab katakan, untuk yang terakhir kalinya Abraham berkata bahwa janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Sekiranya 10 didapati di sana. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi harga tawar terakhir adalah 10 orang benar. Jadi harga tawar terakhir adalah 10 orang benar pada masa Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi paling mudah menghitungnya di masa 3,5 tahun. Karena Tuhan bukan saja mau menghukum kota Sodom dan Gomora, tetapi kali ini Tuhan akan menghukum dunia. Ya, Tuhan akan menghakimi dan menghukum dunia. Dan harga tawar daripada Sodom dan Gomora mewakili harga tawar daripada masa penghakiman dan penghukuman Tuhan pada masa anti-Hamasia ini, pada masa antikris ini. Jadi kalau kita melihat bahwa angka 50 ini berbicara tentang tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun pemerintahannya Mesias, ya, selama 1000 tahun damai, ya, selama 1000 tahun. Dan harga tawarnya itu adalah diturunkan menjadi 45, ya. 45 hari. 45 hari ini berbicara tentang perjamuan kawin anak domba sebelum memasuki pestanya. Jadi
pelaksanaan perjamuan kawin anak domba itu ada prosesinya, ya. Dan ini mulai dari celaka kedua sampai celaka yang ketiga, ini adalah masa Tuhan, ini adalah masa perkawinan, ya, anak domba. Masa perkawinan anak domba itu berlangsung selama 30 hari lamanya, ya, dan dilanjutkan dengan prosesi daripada perjamuan kawin. Karena 1000 tahun ini berbicara tentang perjamuan kawinnya, berbicara tentang pestanya, ya, berbicara tentang pesta, ya. Jadi 1000 tahun ini berbicara tentang pesta perkawinan, karena waktu surga adalah 1 hari berbanding dengan waktu dunia. Waktu bagian dunia itu 1000 tahun. Jadi pesta perjamuan itu berlangsung 1 hari, ya. Tetapi untuk memasuki pesta itu ada prosesinya, ada protokolnya. Jadi memasuki perjamuan kawin itu berlangsung selama 45 hari lamanya. Jadi perkawinan anak domba dilanjutkan dengan prosesi perjamuan kawinnya itu berlangsung 30 hari ditambah dengan 45 hari, sama dengan 75 hari. Jadi ini masa perkawinan anak domba sampai kepada prosesi perjamuan itu berlangsung selama 75 hari. Berlangsung waktu surga adalah setengah jam, ya. Jadi dikatakan bahwa Wahyu 8 ayat yang pertama, waktu surga itu menjadi sunyi senyap, ya. Dikatakan bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam lamanya. Jadi sunyi senyap surga itu setengah jam. Jadi waktu surga itu setengah jam lamanya. 1 hari sama dengan 24 jam. Waktu dunia, waktu bagian dunia, ya. Waktu bagian dunia, WBD. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Waktu bagian surga, waktu bagian dunia 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, bagaimana kita menghitung setengah jam ini? Berarti setengah jam ini waktu bagian surga. Karena kita katakan bahwa sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam. Berarti waktu bagian surga, WBS, ya. Waktu bagian surga setengah jam. Setengah jam itu sama dengan 24/48 jam. Kalau kita hitung sama dengan, bagaimana kita menemukan sunyi senyapnya surga setengah jam, waktu bagian surga sama dengan 75 hari waktu bagian bumi. Untuk mengetahuinya itu sangat mudah. Kita lihat saja bahwa Alkitab katakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau 1 hari waktu bagian bumi adalah 24 jam, sama dengan setengah jam, berarti setengah jam itu sama dengan 24/48 dikali dengan 1000 tahun. 1000 dibahagi dengan 48 sama dengan 20,833. 20,833 kita bahagi dengan 100, karena Alkitab berkata bahwa sunyi senyaplah surga, karena semua menghadiri hari perkawinan atau hari pernikahan mempelai di pelataran, dan pelataran itu lebarnya 100 hasta. Jadi 20,833 kita bahagi dengan 100 hasta sama dengan 0,20833. 0,20833 kita kalikan dengan 360, karena kitab Wahyu menghitungnya 1 tahun itu 360. Jadi 0,20833 kali dengan 360 hasilnya 75 hari. Jadi yang dimaksud dengan setengah jam sunyi senyap surga sama dengan 75 hari waktu bagian bumi. Maka kita dapatkan menjadi 75 hari. Ya. Setengah jam bagian surga, 75 hari waktu bagian dunia. Nah, ketika Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan, ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham katakan, bagaimana Tuhan kalau ada 30 orang benar di sana? Tuhan katakan, aku tidak akan musnahkan kalau ada 30 orang benar di sana. Jadi 30 ini adalah 30 hari masa tribulasi. Ya, ini yang dikatakan dengan waktu yang dipersingkat. Sebenarnya masa tribulasi itu berlangsung lebih lama, tetapi Tuhan katakan Tuhan akan persingkat waktunya karena orang-orang pilihan
Jadi masa tribulasi itu berlangsung sampai setelah pengangkatan itu masih ada 30 hari lamanya. Orang-orang akan mengalami penganiayaan, dan masa 30 hari itu banyak sekali yang mengalami kematian, banyak sekali yang mati syahid ya. Dan sebagian mereka itu akan ditangkap ya, akan ditawan, tetapi mereka juga akan mati sampai pada 1 bulan lamanya, sampai pada akhir pada 30 hari itu orang-orang yang ditawan juga akan mati. Nah saudara, kita katakan bahwa yang terakhir itu kalau ada 20 orang dan 10 orang, jadi boleh dikatakan bahwa yang 10 orang ini berbicara tentang kebangkitan daripada orang mati ya, dan 10 hari kemudian terjadi pengubahan, dan berlangsung selama 20 hari terjadi rapture. Kemudian masih ada 30 hari lagi terjadi aniaya yang besar, dan itu dengan orang-orang yang ditawan juga ikut mati. Orang-orang yang memasuki masa kesukaran besar ini mati syahid, dan yang ditawan juga ikut mati. Menurut Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, di mana ketika Antikris itu membunuh semua orang yang percaya dan mereka dikalahkan, dan semua orang kudus itu dikalahkan, dan inilah masa pelantikan daripada anti-Hamasya ya. Dikatakan bahwa binatang itu diperkenankan untuk membunuh semua orang-orang kudus ya. Jadi baik yang mati syahid maupun yang ditawan semua mengalami kematian. Baru saat itulah Antikris itu dilantik ya. Dan ketika Antikris itu dilantik, maka berlangsunglah meterai yang ke-6 ya. Jadi ini meterai yang ke-6. Meterai yang ke-6 ini berlangsung sampai ke celaka yang kedua ya. Cawan murka itu berlangsung pada saat celaka kedua mulai diberlakukan, maka meterai yang ke-7 terbuka ya. Jadi pada meterai yang terakhir itu, pada meterai yang ke-7 akan terjadi peperangan yang besar yang disebut dengan Harmagedon. Sebetulnya iblis itu mudah dikalahkan ya. Ketika terjadi peperangan di pelataran surga, di mana naga itu atau iblis itu berperang melawan Mikael, sebetulnya dia dikalahkan dan dia terluka parah, bahkan dia dicampakkan ke bumi dan dia sudah tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Nah, jadi ini ketika dia berperang melawan Mikael, dia sebenarnya sudah dikalahkan ya. Itu sebabnya ketika kita jumpai cerita tentang terjadinya perang Harmagedon ya, di mana iblis, antikris dan antek-anteknya itu berperang dengan anak domba. Sebetulnya ini adalah peperangan yang tidak seimbang. Kalau kita melihat bahwa iblis dan antek-anteknya itu berperang melawan Mikael saja mereka dikalahkan dan mereka dicampakkan ke bumi, bagaimana mungkin mereka bisa melawan anak domba pada perang Harmagedon ya, kalau mereka sudah dikalahkan pada masa peperangan melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-19, anak domba itu dilukiskan bukan sebagai tentara, sebagai orang mau berperang, karena dia memakai jubah keimamatannya. Bukan pakaian perang yang dia pakai, tetapi yang dia pakai adalah jubah yang telah dicelupkan dengan darahnya. Jadi sebenarnya ini adalah lebih daripada penghakiman dan penghukuman, bukan digambarkan sebagai peperangan yang sesungguhnya, sekalipun ini dia disebut sebagai peperangan, karena iblis, antikris dan antek-anteknya ini dia melawan, mereka berkumpul dan melakukan peperangan melawan penunggang kuda putih itu, melawan anak domba. Jadi karena dia melawan, maka disebut sebagai peperangan dari pihak iblis dan antek-anteknya. Tetapi sebetulnya kalau dari pihak Tuhan, dia datang bukan untuk berperang, dia datang untuk menghakimi, karena dia memakai jubah penghakiman, dia memakai jubah keimamatannya, dan dia putuskan tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada iblis, antikris, nabi-nabi palsu dan antek-anteknya. Kedatangan pada kali yang kedua itu secara lembaga bersama dengan pengantinnya, bersama dengan orang-orang yang telah mengalami martir pada awal masa 3,5 tahun antikris ini, dan mereka semua sebagai saksi di mana Tuhan menjatuhkan hukuman secara adil bagi iblis, antikris dan nabi-nabi palsunya. Ini merupakan keputusan penghakiman dan penghukuman yang terakhir bagi dunia ini, bagi iblis, antikris, nabi-nabi palsu dan roh-roh jahat lainnya sebelum memasuki masa 1000 tahun. Betapa adilnya penghakiman itu dan betapa adilnya penghukuman itu. Jadi sebelum memasuki masa 1000 tahun damai itu diawali dengan perjamuan kawin anak domba, dan sementara perjamuan kawin itu berlangsung, maka
cawan murka itu dijatuhkan atas dunia ini. Jadi sampai selama 30 hari lamanya cawan murka itu 7 cawan murka itu dijatuhkan atas dunia ini, dan meterai yang ketujuh itu menyangkut pengadilan, penghukuman yang terakhir, ya, yang disebut dengan perang Harmagedon. Tetapi perang Harmagedon ini adalah istilah di pihak daripada iblis, ya, daripada setan, antikris, nabi-nabi palsu dan lain-lainnya. Tetapi kalau di pihak Tuhan, sebenarnya ini adalah pengadilan, penghakiman dan penghukuman baik atas dunia ini maupun atas iblis, nabi-nabi palsu dan roh-roh jahat lainnya. Antikris, nabi-nabi palsu dan roh-roh jahat lainnya akan segera dilemparkan ke dalam api neraka, dan iblis itu ditangkap, ya, dan dimasukkan ke dalam jurang maut atau ke dalam black hole, dan di sana dia dirantai, dimeteraikan selama 1000 tahun masa pemerintahan daripada anak domba, masa pemerintahan Mesias. Alkitab katakan bahwa ketika binatang itu atau iblis itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul dan melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi sebenarnya ini peperangan ini hanya di pihak daripada naga itu, daripada iblis itu, ya, di pihak daripada binatang itu atau iblis itu dan raja-raja di bumi. Mereka melakukan peperangan melawan penunggang kuda putih itu. Tetapi Alkitab katakan bahwa maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi kalau kita melihat di sini tidak ada peperangan sebenarnya, ya, karena langsung Tuhan mengeksekusi binatang itu dan raja-rajanya dan nabi-nabi palsunya. Kemudian mereka diputuskan hukuman atas mereka. Tidak ada peperangan. Yang terjadi peperangan karena mereka melawan anak domba, mereka melawan penunggang kuda putih itu, ya. Tetapi dari pihak Tuhan tidak ada perlawanan, ya, tidak ada peperangan, karena langsung Tuhan mengeksekusi, langsung Tuhan menangkap binatang itu, langsung Tuhan menangkap nabi-nabi palsunya, Tuhan menangkap roh-roh jahat lainnya, dan langsung dilemparkan ke dalam neraka. Mereka mengira mereka dapat melawan anak domba, tetapi dalam waktu sekejap, dalam waktu yang singkat mereka ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Dan setelah peristiwa itu, ketika masa 3,5 tahun itu berakhir, ada 45 hari prosesi perjamuan kawin anak domba. Sebelum memasuki pesta perkawinan anak domba, ada perjamuan kawin anak domba. Itu berlangsung selama 45 hari, dan pada hari yang ke-45 maka kita melihat dalam kitab Wahyu semua yang akan mengisi masa 1000 tahun damai itu, yaitu yang pertama adalah mempelainya, gereja Tuhan yang diangkat, yang terdiri dari orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, dan mereka yang diubahkan tergolong kepada mempelai wanita daripada mempelai pria, yaitu anak domba. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang sebagai yang disebut dengan orang-orang kudus, ya, orang-orang yang percaya sejak zaman Adam sampai kedatangan Yesus pada kali yang pertama. Mereka semua bersama-sama dipimpin oleh Henokh, ya, datang dan bersama-sama beribu-ribu orang kudus, ya, disebut dengan orang-orang kudus. Kemudian kelompok yang ketiga, dan yang ketiga adalah para sahabatnya, yaitu orang-orang nabi-nabinya, tokoh-tokoh Alkitab, ya, bersama dengan Henokh. Mereka juga akan bersama-sama dengan anak domba yang menunggang kuda putih itu. Yang keempat itu adalah mereka yang mati martir, dan mereka dibangkitkan pada akhir masa antikris itu. Dan yang kelima itu adalah 144.000 orang yang memakai nama Bapa di dahi mereka, yang terdiri dari 12 suku daripada bangsa Israel, sesuai dengan janji Tuhan, di mana Dia akan menyelamatkan semua suku daripada bangsa Israel. Jadi inilah orang-orang yang akan mengisi masa 1000 tahun damai. Puji Tuhan, kiranya kita mendapatkan pencerahannya melalui firman Tuhan ini, dan kita semakin dikuatkan. Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya.